Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir kontemporer modern serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Husnul Fatimah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir modern kontemporer. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dunianya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama menyelami salah satu karya yang sangat monumental dalam khazanah tafsir Al-Quran, yaitu Tafsir Al-Bayani lil Quranil Karim, tafsir karya Aisyah Abdurrahman, yang dimana tafsir ini itu merupakan salah satu tafsir kontemporer, modern kontemporer. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih siapa sih sosok di balik tafsir ini. Jadi Tafsir Al-Bayani lil Quranil Karim ini merupakan karya Aisyah Abdurrahman atau lebih akrab dipanggil dengan Bintu Syati, yang berarti putri sungai atau putri pantai. Nah, beliau ini seorang perempuan yang cerdas dan berani dari Mesir, dan beliau itu lahir pada tahun 1913, dan beliau dibesarkan di lingkungan yang sangat agamis karena ayahnya ini seorang dosen di Universitas Al-Azhar yang terkenal. Nah, beliau ini juga adalah salah satu wanita pertama yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Kairo, bahkan sampai meraih gelar doktor di bidang sastra Arab. Kemudian Bintu Syati ini juga bukan hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pembela hak-hak perempuan di dunia Islam, tanpa sedikit pun meninggalkan ajaran agama. Beliau meninggal pada tahun 1998, tepatnya pada usia 85 tahun, yang dimana beliau itu meninggalkan banyak sekali karya termasuk tafsir Al-Quran ini, seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, mengapa tafsir ini ditulis? Apa yang melatar belakangi tafsir Al-Bayani Al-Quranil Karim ini tuh ditulis oleh Aisyah Abdurrahman. Nah, kitab tafsir ini tuh ditulis oleh Bintu Asyati atau Aisyah Abdurrahman. Dalam bidang tafsirnya itu yang sangat menarik perhatian para pembaca Al-Quran, pengkaji Al-Quran. Nah, latar belakang penulisan tafsir ini itu sangat berkaitan dengan latar belakang beliau yang dimana keluarganya, pendidikannya, kemudian karir-karir dari Bintu Syati itu mempengaruhi salah satu yang melatar belakangi penulisan tafsir ini. Kemudian di dalam mukadimahnya juga, dalam mukadimah tafsirnya, beliau itu juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuatnya itu resah, maka akhirnya kitab ini tuh ditulis, atau akhirnya kitab ini tuh muncul. Nah, ada 3 faktor keresahan beliau. Yang pertama itu zaman dulu pada para penggiat sastra itu hanya tertuju pada kajian yang seputar teks-teks syair, puisi, pidato, seperti itu. Kemudian yang kedua, minimnya penggunaan pendekatan sastra dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, beliau itu melakukan pembaruan dan keluar dari sistem taklid para mufasir terdahulu, seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa alasan utamanya mengapa Bintu Syati itu menulis tafsir ini. Yang pertama, sudut pandang perempuan. Dulu tafsir Al-Quran itu kan kebanyakan ditulis oleh laki-laki, yang dimana kadang itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana ya pandangan perempuan tentang ayat-ayat ini. Nah, seperti itu. Makanya Bintu Syati itu merasa perlu nih ada tafsir yang dimana itu mempertimbangkan perspektif perempuan, meskipun ya secara tidak terang-terangan, seperti itu. Makanya ditulislah tafsir itu dari perspektif perempuan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kekuatan bahasa Al-Quran. Sebagai ahli bahasa dan sastra, beliau kan ini latar belakangnya sastra ya. Nah, Bintu Syati itu sangat kagum dengan keindahan dan kedalaman bahasa Al-Quran. Makanya beliau itu ingin menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran itu dari sisi bahasanya. Sebagaimana setiap kata dan kalimatnya itu mengandung makna yang dalam gitu. Kemudian yang ketiga, relevansi zaman sekarang.
beliau itu ingin agar penafsiran Al-Quran itu bisa nyambung dengan masalah dan tantangan di zaman modern tanpa mengurangi keaslian makna Al-Quran. Yang keempat, mendidik umat. Tujuannya adalah untuk membantu umat Islam itu, terutama kaum perempuan ya, untuk bisa memahami Al-Quran itu dengan baik dan lebih mendalam seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara atau metodologi yang digunakan oleh Bintu Syati dalam menafsirkan Al-Quran seperti itu. Jadi dalam tafsir ini beliau itu menggunakan metode tahlili atau maudhu'i. Kemudian untuk corak tafsirnya, Bintu Syati itu menggunakan corak, kalau dari kita lihat dari tafsirnya ya, dengan tegas tuh beliau itu menggunakan corak sastra karena melihat latar belakang beliau itu seorang sastrawan. Kemudian cara Bintu Syati menafsirkan Al-Quran itu sangat unik dan berbeda, di mana beliau itu menggunakan pendekatan sastra dan sosial dengan fokus utamanya itu adalah aspek kebahasaan dan retorika Al-Quran. Inilah yang menjadi beberapa ciri khas dari tafsir ini, karena beliau itu memahami ayat itu secara utuh dan beliau itu tidak tidak menafsirkan ayat satu persatu, tapi melihatnya sebagai satu kesatuan dan akan mengkaji sekelompok ayat atau bahkan satu surah penuh agar maknanya itu bisa dipahami secara menyeluruh dan saling berkaitan seperti itu. Kemudian juga ciri khasnya itu mungkin analisis bahasanya yang mendalam, yang dimana ini merupakan poin terkuatnya ya. Bintu Syati itu akan membedah setiap ayat, frasa dan susunan kalimat dalam Al-Quran itu, ya, membedah setiap ayat susunan kalimat itu dalam Al-Quran, kemudian mencari makna tersembunyinya, kemudian perumpamaannya seperti apa dan bagaimana keindahan bahasa lainnya. Terus yang ketiga itu melihat sebab turunnya ayat, yaitu asbabun nuzul. Nah, secara kritis meskipun memperlihatkan kapan dan mengapa suatu ayat itu turun, beliau itu tidak menjadikan satu-satunya penentu makna. Bagi beliau, asbabun nuzul itu harus dilihat dalam konteks tujuan Al-Quran secara keseluruhan, seperti itu. Dan juga dalam tafsir ini beliau itu sangat menghindari kisah Israiliyat, di mana beliau itu sangat berhati-hati dan kritis terhadap cerita-cerita dan tradisi Yahudi dan Kristen atau Israiliyat yang dimana yang sering masuk ke dalam tafsir lama. Nah, jika cerita itu tidak cocok dengan Al-Quran, maka beliau itu akan mengabaikannya. Seperti itu. Nah, kemudian juga dalam tafsir ini beliau itu membahas tema-tema tertentu yang dimana beliau itu mengkelompokkan ayat-ayatnya itu berdasarkan tema yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu topik. Dan juga tentunya beliau itu menggunakan sumber klasik tapi selektif, di mana beliau itu tetap menggunakan sumber-sumber dari tafsir-tafsir terdahulu, tapi tidak secara tidak terlalu ke klasik-klasik banget seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu apa sih kelebihan, keunggulan dan kekurangan dari tafsir Al-Bayanil Qur'anil Karim ini. Nah, tentunya ya setiap karya yang dibuat itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk tafsir ini kelebihannya itu menurut hasil bacaan saya, yang pertama itu kaya akan analisis bahasa seperti itu. Nah, menurut saya dalam tafsir ini adalah kekuatan utamanya itu adalah tafsir ini tuh benar-benar membuka mata kita akan keindahan dan kemujizatan bahasa Al-Quran gitu. Kemudian yang kedua, maknanya yang utuh dan saling terhubung karena pendekatannya yang menyeluruh. Jadi kita tuh bisa melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu saling berkaitan dan membentuk suatu makna yang padu, suatu makna yang satu gitu. Kemudian yang ketiga, orisinil dan baru. Binti Syati ini kan maksudnya tuh Binti Syati ini berani keluar dengan cara menafsirkan yang dimana cara menafsirkannya tuh yang biasanya dan menghadirkan pandangan yang segar dan inovatif, yang dimana beliau itu menggunakan pendekatan sastra seperti itu. Kan tafsir-tafsir sebelumnya kurang tuh menggunakan sastra. Nah, beliau ini berani menggunakan sastra dan apalagi beliau itu seorang perempuan seperti itu. Kemudian yang keempat, jauh dari Israiliyat, yang dimana di situ digambarkan bahwa sikap beliau itu terhadap cerita-cerita Israiliyat yang membuat tafsir ini tuh lebih murni dari sumber Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kelima, relevansi dengan zaman sekarang. Kan secara tidak langsung pemahaman yang dalam tentang Al-Quran itu kan
pemahaman yang dalam tentang pesan Al-Quran itu memungkinkan kita menarik pelajaran yang relevan dengan kehidupan saat ini, kehidupan modern saat ini, seperti itu. Kemudian yang keenam itu memperkaya perspektif perempuan. Sebagaimana tafsir ini kan beliau ini kan sebagaimana tafsir dari seorang muslimah, secara tidak langsung kan tafsir ini tuh menambah kekayaan sudut pandang dan pemahaman Al-Quran khususnya bagi perempuan. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu mungkin terlalu fokus pada bahasa mungkin ya, yang dimana bagi yang kurang paham bahasa Arab, tafsir ini tuh mungkin terasa sangat sulit dan kurang bisa diikuti lah, karena analisisnya itu menggunakan bahasa Arab gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mungkin kurangnya penjelasan fikih dan hukum, karena fokusnya kan pada pemaknaan bahasa ya. Jadi tafsir ini tuh tidak banyak membahas tentang implikasi hukum, entah itu dari hukum ataupun fikih gitu dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini mungkin kurang cocok bagi yang mencari panduan praktis dalam ibadah atau mamalah, seperti itu. Kekurangan lainnya itu beliau itu tidak menafsirkan Al-Quran itu secara menyeluruh. Bintu Syati itu hanya menafsirkan beberapa surah saja. Jadi kita tidak bisa nih mengandalkan tafsir ini sebagai satu-satunya sumber untuk memahami keseluruhan isi Al-Quran. Jadi kesimpulan dari tentang tafsir Al-Bayani lil Quranil Karim ini, jadi secara keseluruhan tafsir ini itu merupakan karya Aisyah Abdurrahman, yang dimana karya ini sangat berharga dan inovatif menurut saya, yang dimana kehebatannya itu terletak pada analisis bahasa dan sastra yang sangat luar biasa mendalam, kemudian berhasil mengungkapkan keajaiban retorika Al-Quran dan hubungan antar maknanya. Kemudian Bintu Syati adalah perintis dalam membawa sudut pandang intelektual perempuan dalam bidang tafsir, kemudian mematahkan dominasi laki-laki tanpa menjadi ekstrim, seperti itu. Meskipun ada keterbatasan seperti tidak menafsirkan seluruh Al-Quran dan kurangnya juga fokus pada aspek hukum, namun tafsir itu sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mendalami keindahan bahasa Al-Quran dan memahami pesan-pesan yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Yang dimana kan karya ini tuh sudah membuktikan bahwa penafsiran Al-Quran itu bisa terus berkembang dan relevan di setiap zamannya, asalkan kita tetap berpegang pada prinsip keilmuan dan semangat Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wassalamu ala haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.